Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Putri Mulyana Swati sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil resume kami berdasarkan dari modul penyusunan rencana terpadu infrastruktur kawasan perkotaan tahun 2015 dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Sebelum masuk ke dalam resume modul yang telah kami buat, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 yang terdiri dari Proscini Aryo Galvo, saya sendiri Putri Mulyana Swati, dan Syahrul Fahriano Fanto. Kami adalah mahasiswa dari Politeknik Negeri Pontianak, jurusan Teknik Arsitektur, program studi D4 Desain Kawasan Binaan dari kelas 4 DKB. Masuk ke pendahuluan, materi pokok dan submateri pokok dalam modul ini adalah 1. Hakikat penyusunan program investasi pembangunan infrastruktur kawasan perkotaan yang terdiri dari pengertian penyusunan rencana terpadu infrastruktur kawasan perkotaan, dasar hukum penyusunan rencana terpadu infrastruktur kawasan perkotaan, dan sistem perencanaan pembangunan di Indonesia. Kedua, ada analisa rencana pengembangan infrastruktur terpadu berbasis pengembangan kawasan perkotaan yang terdiri dari rencana pembangunan jaringan jalan kawasan perkotaan, rencana pembangunan pengendalian banjir, rencana pembangunan drainase perkotaan, rencana pembangunan air bersih atau limbah perkotaan, dan rencana pembangunan persampahan perkotaan. Yang ketiga adalah analisa kebutuhan pembangunan infrastruktur kawasan perkotaan, yang terdiri dari analisa kebutuhan pembangunan jaringan jalan kawasan perkotaan, analisa kebutuhan pengendalian banjir, analisa kebutuhan pembangunan drainase perkotaan, analisa kebutuhan pembangunan air bersih atau limbah perkotaan, dan analisa kebutuhan program pembangunan persampahan perkotaan. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu pada bab 2 dengan judul Kegiatan Belajar 1, Hakikat Penyusunan Program Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perkotaan. Kota atau kawasan perkotaan menjadi pusat kegiatan pelayanan terhadap kegiatan pertumbuhan ekonomi. Dampak pertumbuhan sektor ekonomi di perkotaan antara lain pertumbuhan penduduk meningkat, permukiman kumuh dan liar meningkat, masalah lingkungan dan sosial pun meningkat. Masalah lingkungan dan sosial ini akan menghambat produktivitas sektor ekonomi. Oleh karena itu diperlukan perencanaan pembangunan infrastruktur terpadu agar dapat meningkatkan produktivitas perkotaan secara berkelanjutan. Perencanaan terpadu sendiri adalah perencanaan bersama yang menjamin partisipasi semua pemangku kepentingan dan departemen yang terkena dampak. Tujuannya untuk memeriksa semua biaya dan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk menentukan pilihan yang paling tepat dan untuk merencanakan tindakan yang sesuai. Manfaat dari pembangunan infrastruktur terpadu pada pengembangan kawasan perkotaan ada 4. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pada kawasan perkotaan tersebut, kemudian meningkatkan daya saing wilayah, meningkatkan kualitas hidup, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kendala atau hambatan pembangunan infrastruktur terpadu antara lain keterbatasan anggaran, pembebasan lahan, dan kebijakan pembangunan infrastruktur pusat dan daerah yang belum harmonis. Prinsip utama pembangunan infrastruktur terpadu ada 4, yaitu optimalisasi penggunaan dana, desentralisasi, kesepakatan, dan mobilisasi sumber dana. Kota perlu dikelola secara optimal melalui suatu proses penataan ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Tujuan penataan ruang wilayah kota adalah untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang kota pada aspek keuangan yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan pada wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Tujuan penataan ruang wilayah kota memiliki fungsi yaitu sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota, memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kota, dan sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Rencana struktur ruang kota mencakup rencana pengembangan pusat pelayanan kegiatan kota yang menggambarkan lokasi pusat-pusat pelayanan kegiatan kota. Kemudian ada rencana sistem prasarana kota yang mencakup sistem prasarana yang mengintegrasikan kota dalam lingkup yang lebih luas maupun mengintegrasikan bagian wilayah kota serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada atau direncanakan dalam wilayah kota.
Selanjutnya juga ada rencana pola ruang wilayah kota yang merupakan rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai akhir masa berlakunya RT/RW kota yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota hingga 20 tahun mendatang. Selanjutnya yaitu penetapan kawasan strategis yang harus didukung oleh tujuan tertentu daerah sesuai pertimbangan aspek strategis masing-masing kota. Dan arahan pemanfaatan ruang wilayah kota yaitu arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota sesuai RT/RW kota. Dan terakhir, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kota agar sesuai dengan RT/RW kota. Proses dan prosedur penetapan RT/RW kota yaitu pengajuan Raperda tentang RT/RW kota dari Wali Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota atau sebaliknya, kemudian pembahasan RT/RW oleh DPRD bersama pemerintah daerah kota, penyampaian Raperda tentang RT/RW kota kepada Menteri untuk permohonan persetujuan substansi dengan disertai rekomendasi Gubernur sebelum Raperda kota disetujui bersama antara pemerintah daerah kota dengan DPRD kota. Selanjutnya, penyampaian Raperda tentang RT/RW kota kepada Gubernur untuk dievaluasi setelah disetujui bersama antara pemerintah daerah kota dengan DPRD kota. Dan terakhir, penetapan Raperda kota tentang RT/RW kota oleh Sekretariat Daerah Kota. Berikut adalah kedudukan dari perencanaan. Tujuan dari perencanaan pengembangan wilayah secara umum ada 6, dan pada intinya, pengembangan wilayah bertujuan untuk kemakmuran wilayah dengan memperdayakan seluruh potensi yang ada secara optimal dengan mengupayakan keserasian dan keseimbangan pembangunan antar daerah sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat. Berikut adalah tabel dari infrastruktur. Selanjutnya masuk ke bab 3 dengan judul kegiatan belajar 2, Rencana Pembangunan Infrastruktur Terpadu Berbasis Pengembangan Kawasan Perkotaan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan daerah secara khusus diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur tahapan perencanaan mulai dari rencana pemerintah jangka panjang, rencana pemerintah jangka menengah, Renstra Satuan Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional. Sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP daerah memuat visi misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP nasional. Selanjutnya ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM nasional yang merupakan penjabaran dari visi misi dan program presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP nasional yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian atau lembaga dan lintas kementerian atau lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan. Berikut adalah muatan dari RPJM daerah, muatan dari RKP, dan muatan RKP daerah. Selanjutnya ada muatan dari Renstra KL dan muatan dari Renstra SKPD menurut Permendagri nomor 54 tahun 2010. Dan ini adalah gambar dari prinsip penyusunan program pembangunan infrastruktur. Selanjutnya yaitu alur perencanaan dan penganggaran. Dalam alur perencanaan, terdapat prinsip-prinsip penyusunan rencana terpadu pembangunan infrastruktur bidang kepupr-an yang meliputi kewilayahan, keterpaduan, keberlanjutan, koordinasi, dan optimalisasi sumber daya. Prinsip kewilayahan adalah pendekatan tidak sektoral, tapi objeknya adalah entitas wilayah atau kawasan strategis yang akan didorong serta mendorong terciptanya struktur ruang yang efektif dan efisien. Prinsip keterpaduan merupakan integrasi dalam perencanaan dan sinkronisasi dalam pemrograman pembangunan yang saling terkait untuk mengisi kekurangan dan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya yaitu prinsip keberlanjutan yang merupakan pendekatan dalam pemrograman investasi infrastruktur KPU-an jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dengan memperhatikan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Yang keempat, prinsip koordinasi yang merupakan pendekatan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur KPU-an yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan
baik pemerintah daerah, maupun masyarakat atau dunia usaha, sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Terakhir yaitu optimalisasi sumber daya. Prinsip ini merupakan pendekatan dalam pemanfaatan sumber daya yang sesuai dengan kewenangan dan kapasitas pendanaan untuk tujuan pengembangan kawasan atau wilayah melalui pembangunan infrastruktur KPUan. Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mendukung pengembangan kawasan sektor ekonomi dan sosial perkotaan. Pembangunan kawasan sangat membutuhkan berbagai infrastruktur yang dibangun bersamaan sehingga terjadi percepatan pembangunan pada kawasan tersebut. Berikut adalah gambar alur perencanaan dan penganggaran pembangunan infrastruktur. Selanjutnya masuk dalam analisa pengembangan kawasan sektor. Tahapan analisa pengembangan kawasan sektor ekonomi dan sosial adalah kajian terhadap peran dan fungsi kawasan perkotaan dalam wilayah pengembangan strategis atau WPS, RT/RW nasional, RT/RW provinsi, RT/RW kabupaten. Analisa daya dukung lahan fisik dan lingkungan, analisa potensi pengembangan kawasan aspek ekonomi, perumusan rencana struktur ruang kawasan perkotaan, dan terakhir perumusan rencana pengembangan kawasan sektor ekonomi dan sosial pada kawasan perkotaan. Analisis program pengembangan infrastruktur terdiri dari beberapa analisis. Yang pertama yaitu analisis spasial yang diperlukan untuk mendesain kerangka pembangunan wilayah atau kawasan yang sesuai dengan prinsip pembangunan dan berbagai regulasi yang berlaku. Tujuannya untuk menjamin bahwa rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang berdasarkan pada kesadaran akan kendala ruang, masalah, peluang, tren, dan pola ruang sesuai kebutuhan akan pengaturan kembali ruang, memperhatikan land reform, dan dimensi ruang serta isu-isu pembangunan. Selanjutnya adalah analisis ekonomi yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi wilayah atau kawasan. Tujuannya untuk menjamin agar strategi pembangunan dan proyek-proyek yang akan dibangun sesuai dengan potensi ekonomi saat ini dan berbagai kendala menjadi pertimbangan. Selanjutnya analisis sosial yang berfokus pada kondisi sosial yang menjadi masalah, seperti kemiskinan, kesehatan, dan masyarakat. Tujuan analisis sosial untuk menjamin strategi pembangunan dapat menjawab berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan dan kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada analisis institusi yang bertujuan untuk menjamin keterpaduan pembangunan infrastruktur dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dan terakhir adalah analisis lingkungan yang bertujuan untuk menjamin bahwa program dan proyek memperhatikan masalah-masalah lingkungan dan memperhitungkan aset alam yang harus dilindungi dan dilakukan pengendalian lingkungan secara ketat. Jadi, tahap penyusunan program pembangunan infrastruktur PUPR di kawasan pedesaan ada 3, yaitu penyusunan kebutuhan infrastruktur untuk mendukung pengembangan kawasan pedesaan yang potensial dilakukan berdasarkan rencana pengembangan kawasan pedesaan. Kemudian, berdasarkan kebutuhan infrastruktur tersebut, dibuat rencana umum infrastruktur atau master plan di kawasan pedesaan. Dan rencana umum infrastruktur ini menjadi acuan dalam penyusunan program pembangunan jangka menengah infrastruktur kawasan pedesaan. Di samping itu, dalam penyusunan program jangka menengah, dilakukan analisis prioritas dan pertimbangan kondisi existing penyediaan infrastruktur. Selanjutnya, kita masuk kepada pembahasan terakhir yaitu bab 4 dengan judul Kegiatan Belajar 3, Analisa Kebutuhan Rencana Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perkotaan. Pada bab 4 ini akan dibahas bagaimana menghitung besaran kebutuhan infrastruktur untuk setiap jenis infrastruktur yang dibutuhkan termasuk langkah-langkah dalam membuat analisa kebutuhan tersebut dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam proses analisa kebutuhan pembangunan infrastruktur. Jenis-jenis infrastruktur tersebut meliputi sistem jaringan jalan perkotaan, pengendalian banjir perkotaan, drainase perkotaan, air bersih atau air minum perkotaan, air limbah, persampahan, perumahan, penataan bangunan dan lingkungan termasuk ruang terbuka hijau. Analisa kebutuhan pembangunan jaringan jalan. Jalan adalah suatu prasarana darat dalam bentuk apapun, meliputi segala jalan termasuk pada bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang terdapat pada permukiman tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalur kereta api, jalan lori, dan jalan kabel berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Manfaat dari pembangunan infrastruktur jalan yaitu untuk memperlancar arus distribusi barang dan jasa guna mempermudah pengiriman produksi.
Dampak manfaat jalan yang tidak langsung adalah bahwa dengan adanya pembangunan jalan, maka harga tanah di sekitar jalan tersebut akan meningkat. Adapun peran pembangunan jaringan jalan adalah sebagai prasarana distribusi dan sekaligus membentuk struktur ruang wilayah. Sistem jaringan jalan diklasifikasikan berdasarkan fungsi, status kewenangan dari pengelola jalan dan kelas jalan tersebut. Berdasarkan fungsi, jalan dibagi menjadi jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal. Sistem jaringan jalan primer adalah jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan pada kawasan primer. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan strategis nasional, dan antara persil dengan pusat kegiatan nasional. Jalan kolektor primer adalah jalan-jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan wilayah, antara pusat kegiatan lingkungan dengan pusat kegiatan wilayah, dan antara persil dengan pusat kegiatan wilayah. Sistem jaringan jalan sekunder yang terdiri dari jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, dan jalan lokal sekunder adalah jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan pada kawasan sekunder perkotaan. Jalan arteri sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder dengan kawasan primer dan jalan yang menghubungkan antar kawasan sekunder 1. Sedangkan jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar kawasan sekunder 2 dan jalan yang menghubungkan kawasan sekunder 3 dengan kawasan sekunder 2. Terakhir, jalan lokal sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar kawasan perumahan dan antara kawasan sekunder 3 dengan kawasan perumahan. Pengertian kawasan primer adalah kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi pelayanan, baik untuk kawasan perkotaan maupun untuk wilayah di luarnya. Kawasan sekunder 1 adalah kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi pelayanan seluruh wilayah kawasan perkotaan yang bersangkutan. Kawasan sekunder 2 adalah kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi pelayanan yang merupakan bagian dari pelayanan kawasan fungsi sekunder 1. Kawasan sekunder 3 adalah kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi pelayanan yang merupakan bagian dari pelayanan kawasan fungsi sekunder kedua. Berikut adalah gambar dari sistem jaringan jalan primer. Dan berikut adalah sistem jaringan jalan sekunder. Sistem jaringan jalan perkotaan. Jalan kota adalah jaringan jalan sekunder dalam kota. Jalan desa adalah jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten di dalam kawasan perdesaan dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antar permukiman di dalam desa. Berikut adalah tabel persyaratan teknis minimum jaringan jalan. Perencanaan jalan adalah kegiatan merencanakan kebutuhan jalan untuk menghubungkan dua atau lebih kawasan agar dapat memberikan pelayanan aksesibilitas kepada masyarakat. Perencanaan jalan memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut. Dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kawasan, memperhatikan kondisi antar moda guna menentukan desain jalan tersebut, memperhatikan sistem transportasi nasional, sistem transportasi regional, dan sistem transportasi lokal. Memperhatikan kondisi existing pelayanan jalan yang telah ada, memperhatikan standar desain jalan dan mengikuti karakteristik tingkat pelayanan jalan, memperhatikan kondisi lingkungan yang ada yang pada prinsipnya mencari jarak terpendek pada kawasan yang akan dihubungkan namun tetap mengutamakan faktor keamanan pengguna dan pemanfaat jalan. Selanjutnya yaitu analisa prinsip-prinsip perencanaan pengendalian banjir sistem pengendalian banjir perkotaan. Dalam perencanaan pengendalian banjir dibagi dalam 3 klasifikasi, yaitu klasifikasi perencanaan banjir 10 tahun, klasifikasi perencanaan banjir 25 tahun, dan klasifikasi perencanaan banjir 50 tahun. Tujuan dari pengendalian banjir kota adalah untuk mengatasi banjir yang terjadi pada kawasan perkotaan yang disebabkan oleh meluapnya air sungai akibat daya tampung badan sungai yang tidak mampu menampung debit air yang mengalir. Perencanaan pengendalian banjir kota memperhatikan beberapa prinsip berikut. Perlu dilihat dan diperhatikan rencana induk sistem pengelolaan sungai yang melintas pada kota tersebut. Perlu ada sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan drainase yang tujuannya untuk mengatasi genangan kota. Perencanaan pengendalian banjir kota perlu ditangani secara komprehensif mulai dari hulu, tengah, dan hilir. Selanjutnya, analisa prinsip-prinsip perencanaan program pembangunan drainase sistem drainase perkotaan. Tujuan pembangunan drainase perkotaan adalah untuk menghilangkan genangan air yang disebabkan oleh tingginya curah hujan di kawasan perkotaan. Prinsip perencanaan pembangunan drainase perkotaan adalah sebagai berikut. Perlu dilihat rencana induk sistem atau master plan drainase perkotaan apabila telah mempunyai dokumen tersebut.
Perlu diperhatikan target nasional standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Perlu ada sinkronisasi dengan program pengendalian banjir perkotaan apabila wilayah perkotaan tersebut dilalui sungai. Perlu ada sinkronisasi dengan pelaksanaan program ruang terbuka hijau sebesar 20% untuk menyediakan daerah resapan air yang mencukupi, termasuk sinkronisasi dengan pembangunan situ dan kolam retensi. Selanjutnya yaitu analisa prinsip-prinsip perencanaan program pembangunan air minum, limbah, dan persampahan. Pertama, sistem air bersih atau air minum perkotaan. Pembangunan sistem ini dibutuhkan untuk menunjang kegiatan manusia, kegiatan sosial ekonomi, dan budaya masyarakat perkotaan. Meliputi air bersih atau air minum domestik, yaitu keperluan rumah tangga, dan non-domestik, yaitu kebutuhan untuk industri, pariwisata, tempat ibadah, tempat sosial, dan tempat-tempat komersial atau tempat umum lainnya. Untuk menghitung kebutuhan air bersih atau air minum daerah perkotaan secara menyeluruh, didasarkan pada jumlah penduduk saat perencanaan sampai dengan akhir tahun perencanaan, target pelayanan yaitu rasio pelayanan air minum, jenis pelayanan dan satuan kebutuhan air untuk rumah tangga baik sambungan langsung maupun keran umum, fasilitas sosial, fasilitas perdagangan, industri, dan kebutuhan khusus. Karakteristik kebutuhan air suatu daerah yang menggambarkan variasi kebutuhan air harian yaitu kebutuhan rata-rata dan kebutuhan puncak, serta jumlah kebocoran air yang hilang. Secara lebih detail, menghitung kebutuhan air bersih atau air minum untuk kebutuhan domestik perlu dihitung jumlah penduduk, persentase jumlah penduduk yang akan dilayani, cara pelayanan air, dan konsumsi pemakaian air. Permasalahan dalam penyediaan air minum yaitu kurangnya sumber air beku yang memadai pada area pengembangan kawasan sektor ekonomi. Prinsip-prinsip perencanaan penyediaan air minum sebagai berikut. Perlu dilihat rencana induk sistem atau master plan air minum apabila dokumennya telah tersedia. Perlu sinkronisasi dengan program pengembangan air baku. Perlu diperhatikan fluktuasi pemakaian air pada waktu hari maksimum. Perlu diperhatikan fluktuasi pemakaian air pada saat jam puncak. Perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas sistem. Kedua, sistem air limbah perkotaan. Sistem ini memiliki dua jenis pelayanan, yaitu pertama sistem pelayanan on-site, yang merupakan sistem pelayanan air limbah di mana penghasil limbah mengolah limbah tersebut secara individu di tempat lokasi timbulnya limbah tersebut. Kedua, sistem off-site, yaitu sistem pelayanan di mana air limbah disalurkan melalui shower kemudian masuk ke instalasi pengolahan secara terpusat. Dalam perencanaan kebutuhan pelayanan air limbah domestik, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Perlu dianalisa secara teknis geografis, topografis, dan geologis daerah pelayanan air limbah mulai dari penyambungan, pengumpulan dan pengolahan awal, pengangkutan, pengolahan akhir, hingga pembuangan akhir. Perlu dianalisa kemauan dan kemampuan masyarakat untuk menyambung guna mendapatkan pelayanan air limbah. Perlu dianalisa tarif yang akan diterapkan berdasarkan perhitungan untuk operasi dan pemeliharaan. Perlu diperhatikan kebijakan standar pelayanan minimal pelayanan air limbah yaitu untuk pelayanan setempat sebesar 60% dari jumlah rumah tangga perkotaan dan 5% dari kawasan komunitas wilayah perkotaan dengan sistem terpusat. Perlu diperhatikan target RPJMN untuk pelayanan air limbah baik dengan sistem setempat maupun sistem terpusat sebesar 100%. Dalam perencanaan sistem pelayanan air limbah non-domestik seperti kawasan industri, perlu diperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut. Diusahakan sedapat mungkin pelayanan air limbah non-domestik dapat diselesaikan pada kawasan tersebut, artinya mulai dari pelayanan mengumpulkan, menampung, pengangkutan, pengolahan akhir, sampai dengan pembuangan akhir berada dalam kawasan tersebut. Diusahakan memenuhi persyaratan teknis di mana sebelum dibuang melalui saluran atau badan air publik, air limbah hasil olahan tersebut harus sudah bebas dan aman terhadap bahan berbahaya atau beracun. Perlu diperhatikan kebijakan untuk pelayanan kawasan industri, pelabuhan, dan kawasan ekonomi lainnya pada kawasan perkotaan perlu pelayanan 100%. Yang ketiga, sistem pelayanan persampahan perkotaan. Sampah perkotaan dibagi menjadi dua, yaitu sampah domestik yang merupakan sampah yang sumbernya dari rumah tangga, dan sampah non-domestik, yaitu sampah yang sumbernya bukan dari sampah rumah tangga, seperti dari industri, komersial, daerah pelabuhan, dan lain-lain. Dalam perencanaan sistem persampahan perkotaan perlu memperhatikan prinsip berikut. Penanganan persampahan pada prinsipnya harus diselesaikan sedekat mungkin dengan sumbernya
agar mengurangi sebanyak mungkin timbulan sampah yang akan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Perlu peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan masalah sampah. Perlu kerjasama dengan pemerintah daerah setempat untuk bisa memberikan pelayanan persampahan secara terpadu dan terkoordinasi. Mengingat bahwa persoalan penanganan sampah adalah persoalan manajemen persampahan, maka perlu dianalisa dan dirumuskan sistem manajemen persampahan yang paling efektif dan efisien. Secara teknis, banyak cara untuk menangani persampahan perkotaan dengan segala kelebihan dan kekurangannya, seperti dengan menerapkan sistem 3R, sistem pembangkaran, sistem pembuangan dengan sanitary landfill, atau dengan open damping. Perlu diperhatikan target RPJMN pelayanan perkotaan yang dapat melayani 100% dari timbulan sampah perkotaan yang ada. Selanjutnya itu analisa prinsip-prinsip perencanaan program perumahan dan permukiman penanganan kawasan kumuh perkotaan. Untuk merencanakan penanganan kawasan kumuh perkotaan perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Melakukan perbaikan lingkungan permukiman pada kawasan kumuh dengan memberikan sarana aksesibilitas pada infrastruktur, mengatur kembali atau mengurangi kepadatan bangunan dengan membuka ruang terbuka hijau skala lingkungan, melakukan pemberdayaan masyarakat terutama di bidang ekonomi dan keterampilan, menegakkan peraturan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pelaksanaan perizinan, memperhatikan target pemerintah sesuai dengan janji pemerintah pada dunia bahwa pemerintah akan mengurangi separuh dari kawasan kumuh yang ada pada tahun 2020. Prioritas penanganan kawasan kumuh dilaksanakan pada kawasan kumuh yang sangat padat dan mempunyai kesehatan lingkungan yang buruk seperti bantaran sungai, daerah dekat kawasan pelabuhan, kawasan dekat kawasan industri, dan lain-lain. Sekian resume dari modul penyusunan rencana terpadu infrastruktur kawasan perkotaan pada tahun 2015 yang telah kami susun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.